Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kesempatan sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mempermudah kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Kali ini kesempatan yang kita akan coba untuk mengupas sedekah yang paling utama. Ikhwatal iman rahimakumullah, berbicara masalah sedekah, maka sedekah itu kita bisa melipat gandakan pahalanya. Dan kita bisa menjadikan atau memilih waktu-waktu terbaik untuk itu kita sedekah. Maka sedekah apakah yang paling afdal? Yang pertama itu adalah sedekah yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau atau jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada fakir miskin, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagi kalian. Di sinilah ikhwatal iman rahimana rahimakumullah, kita sangat dianjurkan untuk melakukan sedekah sirriyah, sedekah sembunyi-sembunyi. Karena ketika kita memberikan kepada fakir miskin sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, maka kita itu sama dengan tidak menampakkan bahwa dia itu orang yang kesusahan. Makanya ketika kita memberikan langsung kepada fakir miskin, ini lebih afdal dibanding mereka kita undang datang ke rumah kita. Maka belajarlah kapanpun kita sedekah, sembunyikan sedekah kita. Allah tahu apa yang kita lakukan. Karena ketika kita tampakkan bisa jadi ada unsur-unsur riya di sana. Lalu di antara sedekah yang kedua yang paling utama adalah sedekah dalam kondisi sehat. Ikhwatal iman rahimakumullah, seringkali kadang-kadang orang itu mau mengeluarkan hartanya itu adalah ketika dia dalam kondisi sakit atau takut meninggal dunia. Padahal ketahuilah bahwa sedekah yang paling afdal adalah yang kita lakukan dikala kita sedang sehat. Makanya Nabi SAW sabdakan kepada kita, beliau pernah ditanya, ayus sadaqati afdal, sedekah apakah yang paling afdal? Maka Nabi katakan, yaitu engkau bersedekah dalam kondisi sehat, berat mengeluarkannya dalam kondisi kamu khawatir dan mengharapkan kaya, maka janganlah tunda sehingga apabila sampai kepada tenggorokan kita mengatakan untuk fulan cukup, untuk fulan cukup, untuk fulan cukup, padahal dia menjadi milik si fulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, di antara orang yang bersedih di padang mahsyar adalah orang yang melihat hasil usahanya, jerih payahnya, ternyata orang lain yang memanfaatkannya untuk sedekah. Maka bersedekahlah dikala kita sehat, dikala kita mengharapkan kaya. Sementara kita sibuk mengumpulkan harta, tetapi kita masih mau berbagi dengan saudara kita yang membutuhkannya. Lalu di antara sedekah yang paling penting berikutnya adalah sedekah setelah kebutuhan yang wajib terpenuhi. Artinya, apabila kita sudah memiliki kelebihan rezeki kita, lalu kita masih memiliki dan kita masih memiliki usaha yang lain, tetapi kita masih tetap mau untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Memang kewajiban pertama kita itu adalah memberikannya kepada saudara kita atau kepada keluarga kita. Kan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang masalah nafkah. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Yang lebih dari keperluan kita. Maka disinilah demikianlah Allah menjelaskan ayatnya agar supaya kalian berpikir. Ya, dan Nabi SAW bersabda itu terkait dengan sini, afdalus sadaqah, sedekah yang paling afdal adalah yang dikeluarkan selebih keperluan kita. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Nah di sini ikhwatal iman rahimakumullah, jadi setelah keperluan kita terpenuhi, maka kita dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ini akan menjadi sedekah yang paling utama yang kita lakukan, yaitu setelah kebutuhan kita terpenuhi. Lalu berikutnya di antara sedekah yang afdal adalah sedekah dengan kemampuan kita yang maksimal. Artinya Nabi SAW tegaskan kepada kita, doakan Abu Daud Al-Hakim dan Syekh Al-Albani rahimahullah, afdalus sedekah,
Sedekah yang paling afdal, paling utama adalah sedekah usaha maksimal orang yang tidak punya. Jadi kalau kita miskin, kita berusaha semampu kita, tidak meminta-minta kepada orang lain, itu ternyata termasuk dalam lingkungan sedekah. Maka Nabi tegaskan, wabda miman ta'ul, mulailah yang menjadi tanggung jawabmu. Karena itu Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah beliau berkata, hendaklah memilih seseorang untuk bersedekah dengan kelebihan hartanya dan menyisakan secukupnya untuk dirinya, karena dia khawatir terhadap fitnah atau kefakiran atau kemiskinan. Sebab boleh jadi dia menyesal atas apa yang dilakukannya dengan berinfak seluruh hartanya atau melebihi hartanya, sehingga pahalanya pun menjadi rusak. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, di sini silakan kita sedekah semampu kita. Artinya ikhwatal iman, jangan menyangka bahwa usaha kita ketika kita bekerja itu tidak termasuk sedekah. Ternyata capeknya kita berusaha mencari nafkah kita yang halal, maka itu termasuk di antara bentuk sedekah kita. Lalu di antara bentuk sedekah yang lainnya adalah yaitu kita bersedekah menafkahi istri-istri kita. Karena ketahuilah bersedekah kepada istri itu termasuk di antara sedekah yang paling besar pahalanya. Karena itu Nabi SAW sabdakan kepada kita, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar yang kamu infakkan membebaskan seorang budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Satu dinar yang sedekahkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahli. Satu dinar sedekahkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu berikan untuk istrimu atau keluargamu. Jadi memberikan nafkah kepada anak istri ini adalah ibadah besar pahalanya di sisi Allah. Maka dari itu janganlah kita pelit kepada istri-istri kita atau kerabat-kerabat kita. Lalu di antara sedekah yang paling besar yang utama itu adalah bersedekah kepada kerabat-kerabat terdekat kita. Bersedekah kepada kerabat-kerabat terdekat kita. Apa yang membedakannya? Nabi SAW tegaskan kepada kita, as-sadaqatu al-miskin sadaqah. Jadi sedekah kepada orang miskin itu kita dapatkan satu pahala sedekah. Wa sadaqu ala dzi rahmin itnatan, dan kita sedekah kepada yang ada hubungan kekeluargaan, kita mendapatkan dua pahala. Pahalanya apa? Yaitu pahala silaturahim dan pahala kita bersedekah. Makanya kepada kerabat kita yang membutuhkan biaya, ketika kita mampu kita bersedekah kepada mereka, sekali lagi kita mendapatkan dua kebaikan. Kita mendapatkan kebaikan dari sedekah dan kebaikan menjalin silaturahim. Apalagi ternyata di antara kerabat kita itu ada yang fakir miskin, ada yang anak yatim, atau misalnya bahkan di antara sedekah yang paling afdal kata Nabi, afdalus sedekah, sedekah yang paling afdal ala dzirrahmil kasyih, terhadap keluarga yang punya permusuhan kepada kita. Makanya walaupun mereka bermusuhan kepada kita, tetaplah kita untuk memberikan sedekah kepada mereka, karena itu adalah tempat sedekah yang paling afdal. Lalu di antara sedekah yang besar pahalanya adalah bersedekah kepada tetangga kita. Makanya Nabi berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzarrin, wa Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aktir ma'ah wa ta'ahad jiranaka. Wa Abu Dzar, jika kamu memasak sop, perbanyaklah kuahnya lalu bagi-bagikan kepada tetanggamu. Bahkan sampai kuah pun kita disuruhkan untuk bagi kepada tetangga kita, untuk kita bersedekah. Lalu di antara sedekah yang paling afdal ada bersedekah untuk jihad di jalan Allah, atau bersedekah kepada kawan yang berada di jihad di jalan Allah. Karena itu Nabi SAW bersabda, dinar yang paling utama adalah dinar yang keluarkan untuk menafkahi keluarga, dan dinar yang keluarkan untuk kendaraan yang digunakan jihad di jalan Allah, dan dinar yang keluarkan kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi ketika kita mengeluarkan untuk jihad itu sedekah yang paling afdal juga, tetapi ketika kita mengeluarkan untuk membantu saudara kita kehidupan yang berjihad di jalan Allah, maka ini juga termasuk di antara sedekah yang paling afdal. Lalu sedekah yang paling utama lagi apa? Yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini akhwatal iman, jangan remehkan perkara ini. Karena Nabi SAW sabdakan kepada kita, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika seorang hamba meninggal dunia, maka atau seorang manusia meninggal dunia, maka putus seluruh amalnya kecuali tiga. Min sadaqatin jariyah, atau sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'ulah, atau doa dari anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, sedekah jariyah ini bisa kita gunakan untuk wakaf, pembangunan masjid, pengaraan sarana air, lalu juga termasuk sumur bor, atau kita menanam pohon, atau proyek-proyek amal jariyah lainnya. Maka ini akan selama dimanfaatkan apa yang kita berikan itu, maka selama itu juga pahalanya akan terus mengalir. Karena itu akhwati rahimakumullah, sedekah yang paling afdal ini hendaklah kita memilihnya demi untuk melipat gandakan pahala sedekah yang kita keluarkan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.